wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, di pagi ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika, yang mana pertemuan kelima ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan input fungsi dari sebuah fungsi komposisi. Di contoh yang pertama ini, kita melihat ada soal diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 2x dikurang 5. Pertanyaannya, tentukan input dari fungsi komposisi f bundaran gx. Dan yang B, nilai dari input fungsi komposisi f bundaran g 11. Nah, langkah yang harus dikerjakan, langkah-langkahnya yang pertama mencari dulu fungsi komposisinya. Setelah itu, baru kita mencari inverse-nya. Langkah yang ketiga, terkait dengan menentukan nilai, baru menentukan nilai. Nah, dalam pembahasan ini, kita lihat, sebagaimana halnya dalam pembahasan mencari fungsi komposisi, f bundaran gx, artinya kan g yang masuk ke fungsi f. Ya. Jadi, kalau fx-nya berarti fgx. Fungsi f sendiri rumusnya 3x tambah 2. Berarti 3 dikalikan dengan gx tambah 2. Gx-nya sendiri adalah 2x kurang 5. Nah, dengan demikian, 3 kali 2x menjadi 6x. Kemudian 3 dikalikan negatif 5 itu negatif 15. Kemudian ditambah 2. Kita sederhanakan menjadi 6x dikurang 13. Nah, ini baru kita mendapatkan fungsi komposisinya. Langkah selanjutnya, kita akan mencari inverse-nya. Fungsi komposisi f bundaran gx kita misalkan dengan y, sehingga y sama dengan 6x dikurang 13. Nah, 13-nya pindahkan ke ruas yang ada y-nya, sehingga didapatkan 6x sama dengan y ditambah 13. Atau, sederhananya lagi adalah x sama dengan y tambah 13 dibagi 6. Nah, dengan demikian, inverse fungsi komposisi f bundaran g y itu adalah y tambah 13 per 6. Nah, dengan demikian kita mendapatkan jawaban untuk A, bahwa inverse dari fungsi komposisi gx itu adalah x tambah 13 per 6. Lanjut bagian B-nya sekarang, untuk mencari nilai dari inverse fungsi komposisi f bundaran G11, seperti halnya yang lalu, tinggal kita masukkan saja x-nya diganti dengan 11, ya, sehingga sama dengan 11 tambah 13 per 6, 24 per 6 dapatkan 4. Kita lanjut dengan contoh kedua. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 5, kemudian gx 3x kurang 4, dan hx sama dengan 1 dikurang 2x. Tentukan inverse dari fungsi komposisi f bundaran g bundaran hx. Dan yang B-nya nilai dari inverse fungsi komposisi f bundaran g bundaran h15. Ini pun sama. Langkah yang pertama kita cari dulu fungsi komposisinya. Seperti halnya dalam pertemuan yang kedua, ya. Pertama dan yang kedua akan seperti ini. Kita mencari dulu fungsi komposisinya dulu. Nah, sehingga didapatkan ini f bundaran g-nya seperti halnya yang lalu. Kemudian untuk yang tiga buah fungsinya, nah sehingga didapatkan di sini di akhir bahwa fungsi komposisi f bundaran g bundaran hx-nya itu adalah negatif 12x ditambah 3. Dari sini baru kita mencari inverse-nya dengan memisalkan fungsi komposisi f bundaran g bundaran bundaran hx ini dimisalkan dengan y, sehingga y sama dengan negatif 12x tambah 3. Kemudian 3-nya dipindahkan ke ruas yang ada y-nya, asalnya positif jadi negatif, maka negatif 12x sama dengan y dikurang 3. Sehingga kalau kita ingin mencari x-nya saja, berarti sama dengan y dikurang 3
per negatif 12. Nah, dengan demikian, fungsi inverse dari fungsi komposisi F bundaran G bundaran H, Y itu sama dengan Y kurang 3 per negatif 12. Atau dengan kata lain, fungsi inverse inverse fungsi komposisi F bundaran G bundaran H, X itu sama dengan X dikurang 3 per negatif 12. Nah, sehingga langkah berikutnya untuk mencari nilai dari inverse fungsi komposisi F bundaran G bundaran H 15, kita tinggal mengganti saja X-nya dengan 15. Asalnya X kurang 3 menjadi 15 dikurang 3 per negatif 12. Didapatkan 12 per negatif 12. Atau hasilnya adalah negatif 1. Di contoh yang ketiga, ini kita lihat ada fungsi kuadrat nih salah satunya ya. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Tentukan inverse dari fungsi komposisi f bundaran gx, kemudian yang b-nya nilai dari inverse fungsi komposisi f bundaran g 19. Seperti halnya yang tadi, kita cari dulu fungsi komposisinya dari fungsi f bundaran g ya. Seperti penjelasan yang lalu, sehingga kita dapatkan di sini fungsi komposisinya f bundaran gx-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 8. Dari sini baru kita mencari inverse-nya ya, dengan memisalkan fungsi komposisi f bundaran gx-nya dimisalkan dengan y, sehingga y sama dengan 3x kuadrat dikurang 8. Nah, kalau 8-nya pindahkan ke ruas yang ada y-nya, jadi positif kan, asalnya negatif. Sehingga 3x kuadrat sama dengan y ditambah 8. X kuadratnya sendiri berarti ini bagi 3 nih. Ya, y tambah 8 dibagi 3. Kalau x-nya berarti akar ya, plus minus akar dari y tambah 8 dibagi 3. Nah, dari sini kita bisa mencari inverse-nya, sehingga inverse dari fungsi komposisi F bundaran GY itu adalah plus minus akar dari Y tambah 8 per 3. Atau kalau kita mengganti dengan X, ya, sehingga inverse dari fungsi komposisi F bundaran G, X-nya itu adalah sama dengan plus minus akar dari 8, X ditambah 8 per 3. Nah, untuk mencari nilai dari inverse fungsi F bundaran Gx untuk X-nya 19, tinggal kita ganti saja X-nya dengan 19. Berarti sama dengan plus minus akar dari 19 tambah 8 per 3. 19 tambah 8 kan 27. 27 dibagi 3 dapat 9. Jadi plus minus akar 9. Atau hasilnya adalah plus minus 3. Jadi penyelesaiannya atau hasilnya adalah 3 atau negatif 3. Berikut contoh yang keempat. Diketahui fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Tentukan inverse dari fungsi komposisi g bundaran fx dan yang b nilai dari inverse fungsi g bundaran f 19. Nah, ini bahasan yang seperti yang lalu lagi. Ya, kita mencari dulu fungsi komposisinya seperti pembelajaran yang lalu sampai didapatkan fungsi komposisi G bundaran fx itu adalah x kuadrat ditambah 8x ditambah 10. Ya. Nah, sekarang kita misalkan fungsi komposisi G bundaran fx-nya itu sama dengan y, sehingga y sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 10. Ya. Kemudian 10-nya kita pindahkan ke sebelah yang ada y-nya. Ya. Asalnya positif jadi negatif, sehingga y dikurang 10. Nah, di sebelah sini tinggal ada x kuadrat ditambah 8x. Nah, seperti halnya, ya, kita harus melengkapkan kuadrat sempurna. Ini yang warna kuning, 16 itu diperoleh dari setengah dari 8 dipangkatkan 2. Jadi 8 dibagi 2. Dapat 4, 4 dikalikan 2, 16. Kalau di sebelah kiri ditambah 16, yang kanan pun ditambah 16, harus sama.
Nah, X kuadrat ditambah 8X tambah 16 itu bisa kita jadikan dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah 4 dikuadratkan. Sedangkan Y dikurang 10 ditambah 16 itu menjadi 6, positif ya. Y ditambah 6. Kalau kuadratnya dihilangkan, maka di sebelah kanan muncul tanda akar plus minus akar. Jadi X tambah 4 sama dengan plus minus akar dari Y ditambah 6. Nah, kemudian 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, asalnya 4 itu positif menjadi negatif. Sehingga didapatkan X sama dengan negatif 4 plus minus akar dari Y ditambah 6. Nah, dengan demikian, inverse dari fungsi komposisi G bundaran FY itu sama dengan negatif 4 plus minus akar dari Y ditambah 6. Kalau kita ganti Y-nya dengan X, maka didapatkan inverse dari fungsi komposisi G bundaran Fx itu sama dengan negatif 4 plus minus akar dari X ditambah 6. Nah, sehingga kalau ingin mencari nilai untuk inverse fungsi komposisi G bundaran F19, tinggal kita ganti saja X-nya dengan 19. Sehingga didapatkan negatif 4 plus minus akar dari 19 ditambah 6. 19 tambah 6 kan 25. Akar dari 25 adalah 5. Sehingga didapatkan negatif 4 plus minus 5. Nah, sehingga jawaban yang pertama kita ambil yang positifnya, ya, negatif 4 ditambah 5 didapatkan 1. Yang kedua diambil yang negatifnya, berarti negatif 4 dikurang 5 ya, sama dengan negatif 9. Itulah anak sekalian bahasan yang terakhir ya dalam bab fungsi komposisi tentang inverse dari fungsi komposisinya sendiri. Nah, ini soal-soal yang kalian coba kerjakan sebagai latihan. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan yang tadi ya kalian bisa memahami sehingga bisa mengerjakan soal-soal berikut dan melaporkannya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Mungkin demikian pertemuan kita kali ini. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.